Tugas Bahasa Indonesia, analisis penggunaan istilah, bentuk kata, dan pemilihan kata dalam komunikasi. Nama anggota kelompok: Marcelino Colin Putra Pandi, Marsio Vindun, Mince Aleut, Ronald Kinggebu. Kali ini kami akan membahas yang pertama apa pengertian istilah, yang kedua apa ciri-ciri istilah, yang ketiga apa jenis-jenis istilah, yang keempat apa pengertian bentuk kata, yang kelima bagaimana proses pembentukan kata, yang keenam apa pengertian pilihan kata atau diksi, yang ketujuh apa syarat pilihan kata, yang kedelapan apa jenis-jenis pilihan kata. Yang pertama, apa pengertian istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang digunakan untuk nama atau lambang yang dengan cermat mengungkapkan makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perangkat dasar dan ketentuan pembentukan kata pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkan disebut tata istilah. Istilah sendiri bisa disebut sebagai kosakata. Kosakata tersebut digunakan sehari-hari dalam kehidupan manusia dalam penyebutan sesuatu. Misalnya manusia melangkah kaki bisa disebut berjalan, dan ketika kecepatannya ditambah kemudian disebut lari. Yang kedua, apa ciri-ciri istilah? Istilah sendiri mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama maknanya tidak berubah, yang kedua mempunyai makna yang tunggal, yang ketiga tidak mempunyai kata sinonim atau antonim, yang keempat batasan pengertian yang pasti. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis istilah? Jenis istilah kata ada 2, yaitu kata istilah umum dan kata istilah khusus. Yang keempat, apa pengertian bentuk kata? Kata adalah satuan bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Umumnya terdiri dari akar kata tanpa atau dengan beberapa afiks. Kata dikombinasikan untuk membentuk frase, klausa, atau kalimat. Yang kelima, bagaimana proses pembentukan kata? Pembentukan kata ini mempunyai 2 sifat, yaitu infleksibel, yaitu alat yang digunakan untuk penyesuaian bentuk itu biasanya berupa afiks yang mungkin berupa prefiks, infiks, dan sufiks. Lalu internal, yaitu perubahan yang terjadi dalam bentuk dasar itu. Yang keenam, apa arti pilihan kata? Pengertian kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi persoalan fraseologi. Yang ketujuh, apa syarat pemilihan kata? Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata untuk mencapai ketepatan pilihan kata atau diksi, yaitu yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim, membedakan kata-kata yang mirip dan ejaannya, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri, waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing, terutama kata-kata asing yang mengandung akhiran asing tersebut, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Yang kedelapan, apa jenis-jenis pilihan kata?
Jenis-jenis pilihan kata antara lain: yang pertama denotatif, yang kedua konotatif, yang ketiga silime, yang keempat metafora, yang kelima alegori, yang keenam personifikasi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.